damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Hari ini Enci sangat senang karena kita boleh lagi melaksanakan ibadah sekolah minggu jemaat Gemim Baitani Matani. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, Enci undang yang di rumah untuk berdiri. Ayo berdiri. Kita angkat pujian. Matahari bersinar terang, memuji Tuhan selalu. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita akan buka ibadah kita hari ini dengan berdoa. Untuk itu Enci ajak semua untuk sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Baitani Matani. Tuhan kiranya mau menuntun ibadah kami, agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, dan berkatilah masing-masing kami ya Tuhan, agar kami tetap fokus dan selama ibadah berlangsung kami tidak bermain. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang
kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu, Enci ajak kita semua untuk menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar apa yang akan kami baca dan apa yang kami dengar, itu boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan apa yang baik dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini, Enci ditemani oleh Enci Erika. Hai, Enci bawa roti. Aduh, Enci minta dong. Cuma satu. Enci, Tuhan bilang, orang harus saling berbagi, harus saling memberi. Begini Jo dang, Enci pelak Jo ya. Oke. Ye, dapat roti. Adik-adik, cerita kita di hari ini berkaitan dengan roti. Kira-kira cerita apakah itu? Penasaran? Kita saksikan video berikut ini. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Cerita yang tadi terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ayo adik-adik yang di rumah kita buka Alkitab dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu ditanyakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Adik-adik, di dunia ini terdapat banyak sekali ragam manusia. Ada yang hidupnya sangat berkelimpahan dan ada hidupnya yang sangat berkecukupan. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, tentunya kita harus menolong orang yang membutuhkan, membagikan apa yang mereka tidak punya. Karena ketika kita menolong orang, senantiasa hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang
terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita akan berdoa, sikap berdoa semua, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan agar supaya kami boleh menjalankan aktivitas dan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang sakit, kiranya Engkau mau menjamah tubuh mereka yang sakit, memberkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar melalui itu semua mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah kiranya akan segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Untuk itu, Enci ajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu yang berjudul K-A-S-I-H. Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Jangan lupa ikuti terus ibadah sekolah minggu Jemaat Baitani Matani. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Shalom. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang.
biar hidup